Ya, saya singgung sedikit kepikirannya yang sangat terkenal di dunia feminisme, yaitu tentang tubuh maternal. Tubuh maternal itu, mater itu mother, ibu. Tubuh ibu. Jadi ini nanti dipakai oleh Kristeva sebagai akar kenapa sih perempuan itu rasanya kok terpinggirkan, tertindas. Dalam dunia manusia hari ini yang coraknya patriarki. Patriarki itu penguasanya laki-laki. Ya, kalau di agama banyak. Minggu depan kita akan lebih dalam ngomong itu. Bagaimana konstruksi dunia yang sangat laki-laki. Sehingga bahkan zaman dulu Arab, sebelum Nabi datang, punya anak perempuan itu dianggap bencana bagi suku, sehingga harus cepat-cepat ditanam hidup-hidup daripada besok dia sengsara dan menyengsarakan keluarganya. Di Indonesia juga begitu dulu. Sekarang apalagi. Jadi perempuan selalu jadi objeknya laki-laki. Kalau kalian lihat iklan di TV, itu 90% iklan itu laki-laki. Perempuan. Tak pikir kamu sudah ngantuk. Kok meneng wae. Jadi selalu perempuan jadi objek. Dan objek perempuan itu, begitu saya ngomong perempuan, yang muncul di kepalamu adalah gambar yang berkonotasi ke arah seksnya. Jadi tubuh fisik biologisnya yang muncul di kepalamu. Ketika gambar itu yang muncul di kepalamu, tidak heran jika posisinya perempuan jadinya rendah. Tugasnya perempuan hanya reproduksi, menghasilkan anak. Jadi setiap kali ada perempuan, cobaan ya kamu ada cewek tidak dikenal gitu. Begitu kamu lihat pertama kan konotasinya ke situ duluan mesti. Wah, seksi. Iya kan? Kan selalu ke situ kan, tubuh fisik biologisnya yang kamu lihat. Ya kan, dari jauh, dari belakang mesti arahnya ke situ duluan. Diyakini apa enggak? Jangankan yang memang buka-bukaan. Wong sudah pakai cadar aja kan kamu membayangkan, wah itu kira-kira kalau dibuka kayak gimana ya wajah. Nah, yang orang yang sudah ditutup-tutup loh, kamu bayangkan wajahnya kayak gimana, isinya kayak gimana. Jadi selalu orang mengarahnya ke tubuh fisik biologis. Dan itu yang sering jadi masalah. Nah, itu dulu dikesampingkan. Sekarang katanya Kristeva, padahal ada sisi tubuh yang lain dari perempuan yang namanya tubuh maternal. Jadi tidak sekedar fungsi reproduksi, tapi fungsi ibu, fungsi yang membentuk manusia. Itu tubuh maternal. Jadi ibulah nanti kunci seseorang jadi seperti apa. Sejauh mana dirimu nanti berkembang, sebesar itulah andil ibumu membentuk dirimu. Itu jasanya tubuh maternalnya ibu. Ya mungkin tubuh maternal ini yang oleh Nabi disebut 3 kali lipat lebih tinggi daripada laki-laki. Ketika saat ada yang tanya kan, siapa yang harus saya hargai? Ibu atau bapak? Ibumu. Terus siapa lagi? Rasul, ibumu. Terus siapa lagi? Rasul, ibumu. 3 kali. Berarti ibunya 3. Iya, itu malah ke situ lagi. Oke. Jadi
di sisi ini, laki-laki pun sebenarnya ya semua orang sangat tergantung pada perempuan. Tidak sebaliknya, perempuan tergantung pada laki-laki. Tubuh maternal yang mengasuh. Dan tubuh maternal ini sangat bermain. Namanya fase cora. Ada yang membaca fase kora. Monggo lah sembarang, sawaca-waca nih, yang penting selamat. Oke, jadi fase cora ini fase semiotik. Kenapa kok tidak semantik atau simbolik? Karena ya belum bisa ngomong. 0 sampai 6 bulan. Ini fase ketika kamu sangat lekat, sangat tergantung pada ibumu. Sebenarnya fase ini adalah fase yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Semua keinginan kita terpenuhi dan dipenuhi. Tidak ada yang larang. Tidak ada batasan-batasan. Kesenangan kita puncak. Kasih sayang yang kita terima juga puncak. Itu dialami dari umur 0 sampai 6 bulan. Kamu tidak dimarah-marahi, tidak dinasihat-nasihati, pokoknya anak 0 sampai 6 bulan itu puncaknya kebahagiaan. Kalau sebesar kamu ini sudah bosan orang lihatnya, tapi yang kecil-kecil itu dia mengalami kebahagiaan puncak. Dia dapat cinta yang optimal, pengetahuan-pengetahuan kehidupan paling dasar. Jadi ini fase prasimbolik. Sebelum bayi kenal bahasa. Yang dilakukan bayi adalah melihat gestur. Kalau di lekong nanti ada namanya fase cermin. Hanya niru. Jadi ini fase ketika mentalmu dibentuk, itu fase kora. Kamu sekarang jadi anak yang penakut, penyayang, gampang marah, dan macam-macam. Itu tergantung tubuh maternal ibumu di fase cora. Nah, fase cora ini pada saatnya kamu harus lepas dari tubuh ibumu. Kamu harus menolak ibumu. Kalau enggak, kamu enggak dewasa-dewasa. Kalau kamu hanya menerima, kalau kamu hanya nunggu dicurahi kasih sayang, semua kebutuhanmu dipenuhi, kamu nggak akan dewasa, kamu nggak akan siap untuk masuk ke masyarakat. Oleh karena itu, secara naluriah, kemudian setiap orang akan mengalami fase abjeksi. Jadi fase abjeksi ini ketika orang merasa tubuh ibu tadi yang sangat penting fungsinya di fase cora harus ditinggalkan. Kalau enggak, perkembanganmu akan terhambat. Kamu harus masuk ke dunia sosial. Inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber lahirnya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi secara natural setiap orang harus menolak ibunya di fase abjeksi. Menolak dalam arti melepaskan diri dari keterikatan yang penuh terhadap ibunya. Jadi abjeksi itu bukan objeksi ya. Jadi abjeksi itu mengobjekkan seseorang dengan imajinasi-imajinasi yang jelek biar kita enggak tergantung padanya. Misalnya kayak tadi kamu habis diputus pacarmu, terus bayangkan yang jelek-jelek aja deh biar cepet move on. Untung aku gak jadi sama dia, cerewet. Untung aku gak jadi sama dia, pokoknya kamu mikir yang jelek-jelek saja. Bila perlu yang menjijikkan kamu bayangkan. Dia mulutnya bau, keringetnya, gak kuat aku. Itu pikir saya elek-elek dok. Itu fase abjeksi. Terhadap ibu juga begitu katanya Kristeva. Ada proses ketika kamu masuk ke dunia sosial. Yang main sekarang bukan tubuh maternal, tapi kalau pakai bahasanya lekong, yang dipakai juga oleh
si Kristeva ada yang main sekarang hukum ayah. Jadi ayah ini kan bagian yang hidup, yang simbolik di tengah masyarakat. Bayi mulai memisahkan dirinya dari ibu, dan sekarang dia masuk ke masyarakat. Kalau enggak begitu, dia tidak akan punya identitas. Dia harus menegaskan siapa dirinya. Dia harus mengambil simbol siapa aku. Dia harus masuk ke masyarakat. Ini fase abjeksi. Yang agak susah nanti anak perempuan. Karena anak perempuan dia tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari ibunya. Maka dia lepas tidak bisa, tapi kalau bahasanya Kristeva, mencoba melupakan. Kayak tadi, menganggap sudahlah, ibu itu tidak terlalu penting. Itu yang saya tidak tahu kalian sadar apa enggak. Ini proses ini katanya Kristeva, semua orang juga ngalami. Itu yang bikin kadang-kadang secara tidak sadar di kepalamu muncul persepsi, entah dari mana datangnya, bahwa bapak itu jauh lebih penting daripada ibu. Meskipun kamu juga sadar karena kamu dulu melalui fase cora, ibu ini penuh kasih sayang, kelembutan, tempatku berlabuh kalau sedang sumpek. Tapi bapak ini penting luar biasa. Dia yang kerja, dia yang nyari uang, dia yang berhubungan dengan masyarakat, dia yang bikin status padaku, dan seterusnya. Itulah dialektika bayi, anak kecil. Jadi ada fase abjeksi. Nah, fase abjeksi inilah nantinya kadang-kadang yang jadi, kalau bablas ya, bablas itu artinya berlebihan dalam mengabjeksi ibunya, jadi sumber munculnya pandangan negatif, diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan itu cuma urusannya kasur, sumur, sama dapur. Tidak usah kemana-mana, cukup ada di 3 tempat itu. Itu mungkin awalnya pengaruh abjeksi tadi, untuk bilang bahwa ibu tidak penting sekarang, dalam rangka kamu membangun identitas. Jadi kalau sukses, terlalu sukses, akhirnya jadi diskriminatif persepsinya terhadap perempuan. Ada juga yang gagal. Ketika kamu gagal, harusnya kamu sudah masuk fase abjeksi, tapi terus ada di fase cora. Yang terjadi adalah kamu kosong, bingung, gak punya identitas. Atau anak mama sampai besar. Jadi apa-apa mama, apa-apa mama, atau emak. Kamu manggilnya apa? Emak ya, ya, ya. Kalau bunda, kalau emak itu kan berarti kan bukan ASI tapi asem, air susu emak. Katanya gitu kan di WA itu. Kalau bunda berarti asbun, air susu bunda. Yang tidak enak itu umi. Ya.